Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak memberikan pernyataan yang mencengangkan. Kamarudin menyebut 4 rekening milik Brigadir Yosua dikuras dan sempat dikuasai oleh Verdi Sambo. Tidak hanya itu, Irjen Pol Verdi Sambo laporkan ke KPK atas dugaan suap dalam penanganan kasus kematian dari Brigadir Yosua. Laporan dugaan suap ini dilayangkan tim advokat penegakan hukum dan juga keadilan atau Tampak pada 15 Agustus 2022 silam sekaligus memberikan laporan dan pengaduan terhadap kasus penyuapan. Untuk membahas terkait hal ini, kami terhubung melalui sambungan daring. Ada dari tim advokat penegakan hukum dan juga keadilan, Bang Saur Siagian selaku penasehat dan juga sudah bergabung nampaknya juga nih anggota Komisi 3 DPR RI, Mas Didi Mukrianto, dan juga tersambung melalui sambungan Zoom ada Mas Mansur Febrian. Salam sehat Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum. Ya, salam sehat. Halo Bang Saur. Baik, nampaknya lengkap pada hari ini ya. Saya mau ke Mas Didi terlebih dahulu, Bapak-Bapak, terkait dugaan nih Mas Didi, lembaga Anda diduga turut kecipratan menerima sogokan dari Irjen Verdi Sambo. Apa respon Anda, Mas Didi? Ya, tentu ini harus diverifikasi lebih dalam dan secara prinsip bahwa jika itu memang ditemukan adanya bukti-bukti, kemudian ditemukan adanya aliran uang yang tidak halal, apalagi DPR, ini sebuah problem. Ini bukan hanya problem legitimasi kelembagaan, tapi juga sudah menjadi bagian tindak pidana begitu. Nah, saya pribadi tentu tidak ingin kemudian lembaga yang terhormat seperti DPR ini menjadi bagian dari penyimpangan-penyimpangan ataupun kejahatan-kejahatan. Nah, saya pribadi gitu mendorong jika ini benar-benar jadi maka ini persoalan yang sangat serius. Nah, untuk itu jika ada oknum-oknum DPR yang memang melakukan penyimpangan atau kejahatan ini maka ditindak tegas-tegasnya. Baik, Mas Didi, tentunya pihak Anda, Komisi Hukum, Komisi 3 DPR bekerja sama tentunya dengan kepolisian karena mitra kerja DPR selain KPK, Kejaksaan Agung, termasuk juga kepolisian. Tapi tentunya kalau kita menyimak perkembangannya, Mas Didi, apakah pernah mendengar bahwa Verdi Sambo ini curhat ke anggota Komisi 3 DPR, fraksi PAN, dan juga PKS informasinya bahwa kehormatan keluarganya telah diinjak-injak oleh Brigadir Yosua yang saat itu diduga telah melecehkan istrinya. Respon Anda? Ya, secara pribadi saya masih belum memverifikasi langsung meskipun saya pernah mendengar dari sosial media atau pemberitaan. Namun saya pribadi juga belum mengonfirmasi kepada anggota Komisi 3 karena memang saat ini sebetulnya sedang reses dan baru kemarin masuk DPR dalam rangka mendengarkan pidato Presiden dan hari ini juga dalam rangka peringati Hari Konstitusi dan ulang tahun ke-77 MPR RI. Nah, tentu nanti pada saat kami sudah aktif untuk memasuki masa sidang, bisa besok lusa kami Komisi 3 akan melakukan pleno untuk membuat jadwalan agenda-agenda masa sidang ke depan ini termasuk tentu salah satu yang menjadi perhatian kami bagaimana kemudian kasus yang terjadi yang melibatkan beberapa anggota oknum Polri kemudian berkembang dalam spekulasi yang publik yang sedemikian besar pasti akan menjadi perhatian kami dan sebagai mitra kerja tentu kami ingin melakukan verifikasi, validasi dan minta keterangan sejelas-jelasnya kepada Kapolri dan pihak yang terkait termasuk yang terlibat baik Kompolnas maupun juga Maskam. Gitu. Ya, kenapa sampai Irjen Verdi Sambo ini diduga curhatnya hanya ke fraksi PAN, kemudian fraksi PKS, tidak ke fraksi Partai Demokrat dan juga lainnya. Anda tidak curiga dengan dua fraksi ini? Kenapa hanya dua fraksi yang hanya menerima curhatan dari Verdi Sambo, tidak fraksi Anda juga, Mas Didi? Ya, mohon maaf, saya selalu berpikiran yang positif saja terkait dengan praduga tidak bersalah begitu ya. Artinya bahwa saya masih belum bisa berkomentar terkait dengan hal itu karena saya juga belum memvalidasi atau bertanya langsung kepada fraksi-fraksi yang diduga melakukan komunikasi itu. Selain itu tentu juga penting bagi kita untuk mengetahui standing fakta yang benar.
apakah benar kejadiannya demikian, apakah substansinya demikian gitu. Jadi sampai sejauh ini saya pribadi masih belum mengetahui standing substantif maupun standing kejadiannya gitu. Ya, rencana DPR, khususnya Komisi 3 DPR yang akan memanggil Kapolri pekan depan 23 Agustus, Mas Didi, apakah ini sebagai bentuk respon DPR karena dianggap lambat dan tidak responsif, terkesan diam oleh Pak Mahfud MD juga berkomentar seperti itu terhadap kasus Joshua ini? Satu dan lain hal yang perlu kami sampaikan bahwa tidak benar sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Termasuk saya ketika Polri sudah melakukan konferensi pers pertama, saya juga bereaksi, saya juga mendorong agar pengusutan kasus ini diusut setransparan mungkin dan seakuntabel mungkin. Baik. Kan hanya saya, beberapa anggota DPR juga demikian. Kenapa kemudian DPR secara kelembagaan kemudian tidak melakukan respon yang secara kelembagaan yang utuh, karena memang saat kejadian itu kita memang sedang reses gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat dan substansinya, kami juga melihat, memantau hingga sekarang bahwa progres pengungkapan kasus ini hari demi hari semakin menuju track yang kita harapkan. Mudah-mudahan proses ini terus kita kawal, dan kepentingan kami di DPR, di Komisi 3 tentu nanti setelah rapat, kasus ini menjadi perhatian penting bagi kami untuk memastikan proses penegakan hukum itu bisa dijalankan transparan mungkin, seakuntabel mungkin, dan kita juga berharap dan memastikan agar Polri maupun kelembagaan Polri ini juga responsif terhadap setiap masukan publik. Karena hari ini kita dengar bagaimana informasi, spekulasi-spekulasi publik gitu kan, terkait dengan penembakan seputar kasus ini bukan hanya pada substansi case penembakannya saja, tapi sudah kembang lebih jauh kepada ketidakprofesionalan Polri atau dugaan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam tugas dan tanggung jawabnya yang lain. Nah, ini sangat serius buat kami, sehingga kami berkepentingan sekali Komisi 3 untuk memastikan bahwa kepolisian ini bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Jika memang benar terjadi adanya penyimpangan, abuse of power, ataupun kemudian pelanggaran undang-undang, tentu kami Komisi 3 akan melakukan pemeriksaan komprehensif mungkin agar jangan sampai kemudian lembaga kepolisian ini diderai oleh potensi penyimpangan ataupun abuse of power oleh para oknum-oknum anggotanya. Dan ini kami akan mendorong untuk dibuka setuntas-tuntasnya, seakuntabel mungkin dan transparan mungkin gitu. Yang terpenting adalah bagi kami juga kasus ini juga menjadikan pembelajaran dan evaluasi besar buat Pak Kapolri untuk melakukan pembenahan dan bersih-bersihnya terkait dengan potensi-potensi adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Baik. Kami akan gali apa saja akan Anda tanyakan ke Kapolri nanti pekan depan. Tapi sebelum masuk ke Anda, Mas Didi, saya juga ingin tahu dari kuasa hukum Brigadir Joshua, Bang Febri, apa kabar? Bang Febri sudah mendengar tadi apa yang diungkapkan oleh DPR akan mengawal kasus ini dan juga akan memanggil DPR, tapi ada kecurigaan dari kuasa hukum atau tim kuasa hukum, rekening Joshua ini diduga sudah digunakan oleh Ferdi Sambo usai penembakan. Apa yang Anda bisa kembangkan soal ini? Apakah benar ini terjadi? Dan sebenarnya berapa total dari rekening yang dimiliki oleh almarhum? Mas Febri, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Terkait adanya dugaan ataupun transaksi almarhum kepada pihak, hari ini salah satunya ada yang menjadi tersangka kalau tidak salah, itu dilakukan setelah almarhum sudah tidak ada. Nah, itu buktinya juga sudah disampaikan ataupun diberikan kepada oleh ketua tim kami kemarin bersama tim yang lain. Makanya kami memohon supaya PPATK juga terlibat dalam hal ini. Apakah ia mungkin seorang sudah meninggal, seorang yang sudah mati ini bisa bertransaksi begitu?
Kalaupun misalnya ada dugaan dana taktis ataupun yang dititipkan kepada almarhum, mau ya ada sopan santun, elegan memohonlah kepada ahli warisnya supaya diambil oleh ahli warisnya. Jangan serta-merta dipindahkan secara pribadi cara-cara seperti ini, begitu loh. Karena sampai hari ini yang dikirimkan kepada pihak keluarga hanyalah waktu itu jenazah ya. Handphone daripada almarhum yang 3 unit ini sampai hari ini kami tidak tahu ada di mana. Kemudian almarhum juga tidak tahu ada di mana. Kemudian ditambah lagi 4 rekening. Apakah ini sudah disita oleh penyidik atau bagaimana kita nggak pernah tahu. Karena tidak ada sama sekali sampai hari ini berita acara penyitaan. Dan ini harus betul-betul digali dengan serius apakah memang ada tindakan-tindakan melawan hukum yang lebih lanjut lagi di luar daripada pembunuhan berencana ini, begitu. Baik, ini dari penelusuran tim kuasa hukum, informasinya 200 juta rupiah ini diketahui dari mana ya Mas Febri? Apakah Anda juga melaporkan hal ini kepada PPATK untuk membongkar dugaan aliran dana yang mengalir dari Ferdi Sambo ke para ajudannya, Mas Febri? Ya, tentunya bukti tersebut buat kami adalah bukti A1. Dan ini sedang kami kumpulkan. Hari ini tim kami juga ada yang menuju ke Sungai Bahar sana untuk meminta legalitas kami. Kami akan melakukan upaya hukum melaporkan tentang pencurian daripada barang-barang almarhum. Salah satu yang akan kami laporkan. Lebih kurang nanti ada 4 kuasa kami untuk melakukan upaya hukum. 4 pelaporan pidana, 1 gugatan perdata. Jadi untuk lebih lanjut ataupun lebih spesifiknya nanti setelah tim kami yang lain kembali daripada Sungai Bahar. Baik. Artinya ini sudah dilaporkan penyidik ya Mas Febri terkait dengan dugaan dimanfaatkannya uang almarhum ke ajudan Ferdi Sambo ini? Sudah. Baik, kalau kami ingin tahu juga jumlah rekening yang dimiliki oleh almarhum sebesar 200 juta rupiah ini, kalau sebelum wafat atau sebelum penembakan terjadi tentunya pernah bercerita kepada keluarga soal penghasilan. Ini sensitif sebenarnya, tapi saya ingin tahu apakah memang dari almarhum ini mempunyai prestasi yang luar biasa sehingga bisa punya tabungan yang luar biasa, begitu Mas Febri? Terkait penghasilan ataupun pendapatan daripada almarhum tidak serta-merta begitu terbuka kepada orang tuanya. Namun yang menjadi dugaan adanya transaksi adalah bukti ini satu, menjadi bukti tambahan kami, sumber uang, dana uangnya ini kami memohonkan supaya PPATK terlibat. Baik. Sumber uangnya mungkin dari mana, dipergunakannya untuk apa, kenapa juga bisa ada transaksi kan seperti itu. Baik, uang 200 juta rupiah ini yang dijanjikan ke Ferdi Sambo sebagai salah satu bentuk apa ya dari kerjasama pemufakatan jahat akan dibagi-bagi juga kepada para ajudan yang ikut serta. Artinya Anda mengetahui ya untuk pembagian uang ini 2 miliar rupiah yang harus dikumpulkan oleh Ferdi Sambo ini harus dibagi untuk Eliezer, kemudian juga Ricky Rizal termasuk Kuat Maruf ini harus didapat dari beberapa sumber, tentunya dari rekening Joshua juga dimanfaatkan. Anda mengetahui hal ini juga skenario dari pemberian upah dari pembunuhan Joshua, Mas Febri? Kami tidak bisa berspekulasi ke arah sana karena ini masih dugaan kami, karena itu merupakan uang tabungan ataupun uang milik daripada almarhum. Baik. Terkait itu upah atau apa kita belum mengetahui karena itu bukan ranah kami untuk berspekulasi ke sana. Namun yang menjadi poin kami adalah kenapa setelah almarhum ini meninggal bisa ada transaksi dan seperti itu. Dugaannya ini adalah pindahan secara ilegal ataupun pengambilan uang dana ini adalah uang dana taktis. Yang intinya adalah ini adalah uang dari rekening almarhum. Baik. Saya juga mau ke Bang Saur. Bang Saur ini mantan Kadif Propam Mabespori Irjen Pol Ferdi Sambo Anda laporkan ke KPK. Tim advokat penegakan hukum dan keadaan tampak pada Senin ya 15 Agustus lalu Bang Saur atas dugaan suap dalam penanganan kasus kematian dari Brigadir Joshua. Respon Anda seperti apa Bang Saur? Tapi ditahan dulu, saya jeda, kami akan bahas bersama Bang Saur setelah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog ini. Saya masih bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, ada Mas Didi Mukrianto, Ketua Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau Tampak, dari Bang Saur Siagian selaku penasihat dari Tampak, dan juga kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Mas Febri, melalui sambungan daring. Bapak-bapak, saya lanjutkan kembali dialog ini. Saya masih ingin tahu respon dari Bang Saur terlebih dahulu soal apa yang disampaikan oleh Mas Didi Mukrianto, anggota DPR. Bang Saur, jelas tadi dikatakan bahwa tidak tahu menahu soal dugaan suap ke DPR, tidak tahu juga apakah benar ada curhatan dari Ferdi Sambo ke fraksi PAN, ke fraksi PKS. Tapi kalau Anda sudah berdatangan juga ya menyambangi DPR, kalau saya tidak salah tanggal 22 Juli 2022 Anda mengadu ke DPR soal kasus ini. Kalau update-nya seperti apa ya Bang Saur? Apa yang Anda ketahui dari dugaan suap ini, Bang Saur? Saya pertama merespon Saudara Didi, saya menghormati sikap moral beliau. Artinya dia menjamin secara pribadi, dia komit jaga. Pada saat yang sama juga saya dorong beliau juga menuntaskan. Nah, problemnya kan alasan karena reses kawan-kawan di DPR Komisi 3 merespon. Nah, hal ini setelah Tampak melaporkan resmi ke Polri, ke Propam, kami menduga karena semua janggal apa yang dikatakan oleh Ferdi Sambo. Kemudian kami LPK membuat yaitu pembunuhan. Dan kami menyambangi ketua LPK, dan kami juga menemui Menko. Sikap daripada posisi kami ini harus diusut tuntas. Saudara Heranov, ya. Salah satu yang menarik adalah laporan satu keluarga melaporkan di tanggal yang sama, tanggal 18 Juli di Barreskrim, Tampak melaporkan dugaan pentingnya bahwa ada pembunuhan. Nah, awal-awalnya memang ada anggota Komisi DPR yang meresponi karena alasan reses, yang mengatakan kalau reses ada masalah tragedi hukum yang sangat luar biasa. Dan juga ada alasan hukum kawan-kawan karena reses tidak merespon. Jadi kita mensyukuri Saudara Didik sekarang ini hadir, tetapi kan problemnya adalah sangat menarik kerja-kerja yang dilakukan oleh Menko Polhukam yang merangkap sebagai Ketua Kompolnas, termasuk juga kami melaporkan malah diserang. Yang sangat menarik, jangan saya pikir kalaupun tidak diapresiasi, bahkan dikomentari Menko komentator kepada beliau itu adalah tupoksinya yaitu mengkoordinir penegakan hukum kepolisian, kejaksaan, sekaligus pada Kompolnas. Setelah kami melaporkan, Kompolnas kemudian dipanggil, bisa dilihat kesaksian daripada Mahfud juga mendorong Kompolnas dan tim sus untuk mendalami pembunuhan ini. Ternyata kita bukan normal karena analisa kita cukup bukti, kemudian para Ferdi Sambo kemudian ditetapkan tersangka. Nah, karena ada 1-2 orang mengomentari Komisi 3, Saudara Ketum Komisi 3, kami berkomunikasi dengan beliau. Setujulah tanggal yang disepakati. Tim Tampak datang ke sana menyambangi beliau sesuai dengan tanggal dan kesepakatan. Yang kami prihatin adalah yang menyerang. Tidak ada sampai detik ini tidak ada klarifikasi. Bayangkan kami rakyat yang datang Tampak, seperti saya katakan, Tampak itu bekerja mendanai dirinya sendiri. Ada lembaga pengawasan, dibiayai. Bayangkan sudah kita sepakati sampai detik tidak ada penjelasan. Saya pikir ini soal pribadinya Saur Siagian. Tapi ada tragedi hukum yang sangat luar biasa. Ada dewan, ada lembaga pengawas. Itu yang tidak ada. Yang muncul dari parlemen dari kawan-kawan termasuk Mas Didi Dianto. Lalu kembali mengancam-ancam. Kawan-kawan DPR itu hanya menunggu ini
dari satu tragedi hukum pembohongan yang sangat luar biasa. Baik. Yang pertama yang diduga ada pelecehan seksual, ada upaya pembunuhan termasuk. Nah, saya kira Mas Didi yang kita dorong adalah siapa yang dicurhati oleh Sambo, karena bukan hanya anggota DPR, ada anggota Kompolnas, ada tokoh, termasuk juga ada penasehat daripada Kapolri juga mendraft apakah mereka juga melakukan yang sama. Baik. Nah, karena tampak dalam hal ini melihat sudah ada ini menjadi pembicaraan soal dana-dana ini, bahwa para pembunuh ini dijanjikan 2 miliar. Kemudian juga LPSK, kemudian ditawari 2 amplop besar, tapak tebal 1 senti yang membuat LPSK kemudian gemetaran. Kita di kompleks di security, teman-teman wartawan awal-awalnya tidak mengakses, ternyata juga dikasih uang. Nah, supaya ini kemudian tidak menjadi berkembang, beranak pinas, nah kita segera membuat LP kepada lembaga yang berwenang dalam KPK supaya menyelidiki bagaimana pusaran uang soal kematian daripada Yusuf. Baik, Nah, Bang Saur, saya saya minta bayangkan kawan-kawan DPR bukan malah mengapresiasi, tapi malah mengancam-ancam. baik. Apa yang diancam sebenarnya, Ini Bang ada Saur? tragedi hukum, di mana kawan-kawan DPR memang pada saat itu ya alasannya karena reses, tapi tunjangannya tidak reses. Inilah menjadi sorotan Baik, Bang Saur, saya barangkali minta Pak Menko respon Mas mengatakan Didi. mengapa diam. Baik. Bersyukur saudara Didik hari ini bisa Baik, bersama-sama kita diskusi. Baik, silakan Itu Mas Didi ditanggapi apa yang Mas, disampaikan oleh Bang Saur. Reses sebenarnya tidak menjadi alasan bagi DPR untuk mengawal kasus ini. Silakan, Mas Didi. Ya, kita harus juga objektif dan rasional melihat fungsi pengawasan di DPR ini. Nah, memang secara kelembagaan jelas DPR punya hak-hak yang melekat untuk melaksanakan pengawasan itu, tapi dengan konteks bahwa pengawasan itu tidak boleh disamakan dengan melakukan intervensi terkait dengan penegakan hukum. Karena kita juga paham bahwa penegakan hukum itu juga harus dilakukan secara independen, transparan, profesional, gitu, akuntabel gitu. Kami dalam fungsi pengawasan bukan terkait dengan intervensi masalahnya, tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa penegakan hukum ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme dengan aturan yang berlaku. Kami ingin memastikan bahwa keadilan ini adalah milik semua orang. Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum ini tidak juga diciderai oleh sebuah proses-proses yang berbasis akal-akalan ataupun rekayasa. Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum ini fatsun kepada kepentingan hukumnya, fatsun kepada keadilannya. Kalau yang salah katakan yang salah, kalau yang benar katakan yang benar. Harus kita pastikan proses ini setransparan mungkin. Kita pastikan proses ini dan penyidikan ini juga harus terbuka, sehingga partisipasi publik, kemudian responsibilitas publik juga menjadi penting gitu. Karena landasan moral etik dalam penegakan hukum ini adalah juga trust publik begitu. Nah, disitulah kepentingan kami Komisi 3 memastikan jangan sampai penegakan hukum ini tercederai oleh buah rekayasa atau drama-drama di luar kepentingan hukum atau keadilannya. Kami tidak mengawal orang per orang, kami tidak mengawasi orang per orang, tapi kami memastikan, kami mengawal aturan, kami memastikan agar mekanisme jalan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Nah, kemudian kami katakan bahwa apakah kemudian DPR ini fungsi pengawasannya hanya secara kelembagaan ketika di masa sidang? Tidak. Kami punya tanggung jawab secara individu sebagai anggota DPR juga melakukan pengawasan kepada mitra kami, sehingga seperti yang saya lakukan atau teman-teman lakukan yang lain, meskipun memang masa reses ini secara MD3 kita ada keterbatasan, namun sebisa mungkin, semaksimal mungkin, kami juga melakukan pengawasan dengan cara-cara kami. Baik. Kami juga merespon terkait dengan peristiwa penembakan ini dari awal. Baik. Kalau kami memang berita ketika Mas Didi, muncul ada konferensi pers dari Polri pertama kali, kami pun, saya pun juga melakukan respon itu, dan saya
tidak berhenti meskipun reses, kami ingin mengawal sebaik-baik Baik. agar proses ini bisa diungkap dengan baik. Tapi yang harus kita tahu bahwa ini ada persoalan satu terkait yang substansial adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum seperti saya katakan, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh tebang pilih. Siapapun yang kemudian di dalam kasusnya sendiri terlibat adanya tindak pidana harus diproses serang benderang mungkin. Baik, Komisi 3 DPR. Ya. Jika ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi penyidikan, jika ada upaya-upaya untuk menghilangkan alam bukti, siapapun itu, Baik, Mas Didi. termasuk oknum-oknum aparat, Saya tangkap poin Anda. siapapun yang melakukan itu harus juga dilakukan Baik. proses-proses atau tindakan-tindakan yang konkret dan jelas. Jangan ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang demikian. Ya, Komisi 3 DPR Tangan tentunya ini- tidak mau menyentuh ya ke aspek teknis dari penyidik ini juga, tapi kalau Anda selaku Komisi Hukum, bagaimana menilai kinerja di tim khusus, Irsus juga ada di sana, Kompolnas, sejumlah tim eksternal Polri dalam pengawasan penanganan kasus ini, apakah sudah efektif berjalan sampai kini, Mas Didi? Ya, saya menyadari bahwa ini adalah kasus besar yang kemudian jadi atensi publik dan terkait dengan profesionalitas Polri. Gitu. Semakin banyak yang kemudian memberikan atensi, semakin banyak yang kemudian memberikan masukan, dan semakin banyak yang terlibat, saya pikir akan mendekati keadilan yang kita harapkan semuanya. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat drama-drama pengungkapan ini, melalui proses-proses yang juga membutuhkan effort tinggi. Bagaimana kemudian di awal-awal di kejadian ini kemudian seolah-olah terjadi drama. Kemudian ada tim sus yang dibentuk oleh Kapolri atas atensi Presiden, kemudian ini menjadi sebuah proses yang semakin hari semakin ada progresnya. Namun juga yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita nafikan, di tengah pengungkapan kasus ini kemudian publik memberikan informasi, publik memberikan sebuah masukan ataupun sebuah fakta-fakta ataupun informasi ataupun berita-berita terkait dengan hal-hal lain. Nah tentu saya pikir, saya berharap Kapolri tetap objektif dan rasional untuk terus sabar mendengar apa yang menjadi masukan publik. Baik, Mas Didi, saya mau ke menjadi Mas Febri. Informasi publik karena persoalan-persoalan yang disampaikan publik ini karena rasa sayangnya kepada polisi. Sehingga konteks inilah yang harus bisa sebelum ke Febri saya menanggapi saudara. Baik, silakan Bang Saur ditanggapi. Dan juga melakukan Mas Didi, evaluasi. kita kasih waktu ke ataupun Bang Saur, silakan pembersihan Bang Saur. di tubuh Polri jika ditemukan potensi-potensi adanya abuse of power ataupun penyimpangan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Baik, Mas Didi, silakan Bang Saur, apa yang Anda tanggapi? Menarik tadi tuduhan daripada saudara Didik, apa pengertian beliau soal intervensi dan rekayasa. Apakah tampak dalam hari ini melaporkan resmi ketua paham yang kemudian terbukti. Kemudian kami menemui Menko Polhukam, Kompolnas, beritakan laporan kami dan juga menemui Kapolri. Yang tadinya ada rekayasa, kemudian terbongkar sekarang ternyata bohong dan melibatkan bukan saja itu yang kita bilang, penasehat daripada Polri saja, kemudian sudah dipecat. Ada prakondisi menurut Pak Menko. Apakah menurut Anda itu adalah rekayasa? Tokoh-tokoh sebelum pengumuman kematian daripada Yosua. Inikah yang disebutkan rekayasa yang Anda, kemudian teman-teman yang menganggap bahwa saudara Menko itu adalah menteri komentator. Bagaimana saudara Didi, tolong diinformasikan kepada ketua komisi. Apa dasar secara etik? Kami ada bersepakat dengan beliau, sudah ketemu. Tetapi sampai detik pembicaraan kita ini tidak ada kejelasan. Bayangkan saya bilang kami mendarai kawan-kawan di DPR. Sikap perilaku seperti inikah yang kawan-kawan tunjukkan? Padahal bagaimana seriusnya peristiwa ini, tragedi hukum dan tragedi kepolisian. Anda bilang siapa yang merekayasa? Justru kita lah membongkar ada satu rekayasa. Baik, Bang Saur. Kemudian Menko bertarung dengan tupoksinya, tapi malah kawan-kawan kemudian mengancam-ancam. Malah menurut saya adalah kalau ada diduga teman-teman di DPR, ini yang harus kita bongkar, malah teman-teman harus membongkar.
juga malah kesan-kesan dari Senayan yang karena alasan reses kemudian membuat narasi-narasi seperti ini. Yang pasti adalah rekayasa adalah polisi. Yang sekarang 63 diduga melanggar kode etik, 36 pelanggaran etik dan berpotensi pidana, dan segera dilaporkan, kami dorong, dan 4 tersangka. Artinya sudah terang benderang bahwa ada desain rekayasa yang dilakukan oleh polisi yang pertama. Andaikan Menko Polhukam sebagai tupoksi Menko, dia pernah mengatakan ada 3 jumlah. Misalnya ada 3 tersangka. Apakah kawan-kawan mengatakan hanya 3 jumlah itu rekayasa? Sebagai Menko Polhukam, dia berkoordinasi. Baik. Siapa yang tersangkanya kemudian Mabes Polri mengumumkan. Tetapi ada tuduhan yang sangat luar biasa, menurut kami sangat serius. Cobalah ditanya, apalagi ada siapa orangnya, nggak perlu kawan-kawan berinisiatif untuk melaporkan, atau mungkin Anda juga pancing orang yang melakukan. Nah, Mario, jangan serang menyerang lagi kita. Kawan-kawan, ayo bergandengan tangan, publik bergandengan tangan, masyarakat Indonesia menonton ini, jangan lagi kita ancam-mengancam, tetapi mari kita berkontribusi. Seperti saya bilang, kami bukan menyesal, kami mendanai ke DPR. Dari uang pribadi kami, dari waktu kami. Masa sudah ini, berminggu-minggu kita melakukan itu tidak dibiayai oleh negara. Baik, saya mau minta... Kalau publik menunggu, kawan-kawan jangan sibuk ancam-mengancam, yuk kita bergandengan tangan semua publik, bagaimana membongkar ini. Bagaimana soal dana-dana uang ini? Sekarang mengalir, ada dugaan 900 miliar. Nah, tolong KPK. Nah, itu adalah daripada kawan untuk menjelajahi, benar nggak DPR ini ada? Nama-nama itu ada apa enggak? Nah, saya harap saudara Didi karena hari ini muncul, mendorong garda depan. Apalagi kawan-kawan di Demokrat adalah bukan dari bagian daripada koalisi, yang menjadi garda depan. Itu menurut saya. Baik, Mas Saur. Saya minta respon Anda, Mas Didi, tapi saya mau ke Bang Febri terlebih dahulu untuk tahu update dari kuasa hukum seperti apa. Kalau tim khusus sudah datang ke Magelang, ke rumah singgah dari Irjen Verdi Sambo untuk menemukan sejumlah fakta baru lagi di sana. Kalau kuasa hukum meresponnya seperti apa? Apa sebenarnya yang ingin diketahui oleh penyidik dari rumah singgah ini? Apakah benar ada keributan yang terjadi di Magelang sebelum ke Jakarta, Mas Febri? Baik, terkait tim sus yang sudah ke Magelang mencari tambahan buktinya, mencari sebuah fakta tentunya itu. Namun kami berpegang terhadap laporan ataupun dugaan pembunuhan yang terjadi di Duren 3. Itu sudah setara dengan rekayasa. Jangan sampai di Magelang ini ada kemudian retorika ataupun hal-hal lain. Sampai hari ini kami masih menunggu apa yang ditemukan oleh penyidik di Magelang. Apakah itu akan memperkuat dugaan-dugaan kami bahwa keributan ini bukan keributan yang terjadi dengan almarhum, malahan pribadi dari Pak FS dengan Ibu PC, sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Tim kami beberapa waktu yang lalu. Jadi harapan kami ini sangat terang benerang. Dan juga saya ingin sedikit menyoroti kepada Bapak yang terhormat wakil rakyat kita. Ya, silakan Mas Febri. Kenapa banyak diam? Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang lain. Terkadang sangat antusias begitu. Dan betul kata Bang Dagita, Bang Saur Siagian, kenapa harus ancam-mengancam? Kita hanya mencari keadilan di sini. Terkait hanya pelanggaran HAM. Kemudian kita mencari keadilan terkait hukum. Ini sudah sara dari awal terkait adanya retorika, adanya pembohongan terhadap publik, adanya rekayasa. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dari yang terhormat DPR ini tidak diizinkan bersuara jika rakyatnya ini membutuhkan suara dari wakil rakyatnya. Karena Polri ini kan sudah jelas adalah sebagai pasangan kerja. Apakah ketika bersuara di media ini akan menimbulkan atau melanggar etik mereka atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Nah, namun sangat disayangkan ketika ada yang membela ataupun bersuara itu disebut komentator. Nah, tapi
Berbeda halnya dengan perkara-perkara lain. Di sini menanggapi harus seperti ini, harus begini, harus begini. Kenapa ini tidak gitu loh? Baik, Mas Jadi Febri. sangat mohon dengan yang terhormat wakil kita di Senayan sana, agar kiranya ini ataupun didukung untuk terbukanya secara terang menerang, supaya masyarakat ini yang memilih, salah satunya yang memilih ataupun yang diwakili oleh yang terhormat anggota DPR ini mendapat keadilan. Baik, Mas Febri, saya minta langsung tanggapan Mas Didi. Mas Didi, apakah benar ada ancaman dari anggota parlemen kepada publik ataupun kepada pihak-pihak tertentu, dan juga saya garis bawahi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Saur, ada juga pendapat yang menyatakan Mahfud MD sebagai komentator saja dalam kasus ini, sebaiknya tidak menjadi komentator. Ini terlontar dari anggota parlemen, benar seperti itu? Apakah benar nanti juga akan dibawa ke MKD? Mas Didi, silakan. Ya, tentu apa yang kita lakukan ini tidak terlepas bagaimana kemudian publik juga mengakses setiap tindak tanduk atau ruang gerak dari DPR itu sendiri. Nah, tapi yang perlu saya katakan adalah bahwa kami pun di dalam melakukan tupoksi kami, di dalam melakukan pengawasan, tentu juga berbasis kepada kewenangan yang kami punya. Gitu. Nah, untuk itulah bahwa kami semangatnya bahwa bagaimana kemudian suara publik, bagaimana keadilan. Ini juga menjadi tugas kami yang paling utama gitu. Nah, tidak, menurut hemat saya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa meskipun secara kelembagaan Komisi 3 memang kita belum melakukan rapat, tapi fungsi-fungsi dewanan yang melekat di tiap-tiap anggota ini sejak awal sudah juga melakukan pengawasan dan memastikan serta mendorong agar penegakan hukum ini bisa dilakukan setransparan mungkin dan seakuntabel mungkin. Bahkan dukungan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh DPR ini secara pribadi-pribadi juga bisa diakses melalui jejak digitalnya, mulai dari awal kejadian hingga sekarang ini tidak berhenti teman-teman untuk juga memberikan suaranya ataupun dukungannya dan pengawasannya kepada institusi penegak hukum khususnya Polri gitu. Nah, namun demikian kami juga terbuka tentunya. Saya pikir semua fraksi, semua partai terbuka jika memang ada potensi-potensi yang kemudian adanya penyimpangan ataupun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun juga di setiap kelembagaan, maka saya pribadi dan teman-teman tentu mendorong ini untuk diluruskan ataupun ditertibkan gitu. Nah, untuk itulah bahwa tidak benar jika kemudian digeneralisir bahwa DPR ini kemudian diam saja kasus ini. Dan tentu kami juga akan membuka diri pada saat reses ini, pasti kami pastikan bahwa Komisi 3 pun akan lakukan pengawasannya dan berbagai cara kelembagaan untuk memastikan bahwa ungkapan kasus ini bisa berjalan transparan mungkin sehingga keadilan bisa ditegakkan setegak-tegaknya. Di samping itu juga pasti melihat ataupun mendengar masukan suara publik ini, kami juga ingin memastikan apakah kemudian potensi-potensi adanya penyimpangan-penyimpangan di tubuh Polri ini kemudian bisa kami konfirmasi, kami validasi, kami mintakan pertanggungjawaban kepada Polri karena memang tugas kami adalah itu. Jadi tidak mungkin kami di DPR ini tidak menyuarakan apa yang menjadi aspirasi publik, apa yang menjadi informasi publik. Nah, itulah marwah ataupun tugas dan tanggung jawab kami. Jika sekali lagi saya katakan pengungkapan kasus atau pembenahan kelembagaan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh sekelompok orang ataupun satu institusi. Semakin banyak institusi yang bersama-sama untuk menegakkan keadilan ini, insya Allah semuanya akan bisa terwujud dengan baik. Saya pribadi mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kompolnas, Menko Polhukam, kemudian PPATK, kemudian Kompolnas dan juga teman-teman civil society yang lain. Ini memang
kerja bersama, Baik. sehingga dengan bersama-sama bergandengan tangan, insya Allah mudah-mudahan penegakan hukum ini bertumbuh kepada keadilan, bukan kepentingan yang sifatnya praktis atau pragmatis. Gitu. Baik Mas Didi, kita tunggu besok konferensi pers yang akan digelar di Barreskrim terkait dengan perkembangan penyidikan kasus ini, dan juga kita tunggu juga langkah Komisi 3 memanggil dari Kapolri pekan depan tanggal 23 Agustus. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu siang ini dengan kami di CNN Indonesia News Hour. Ada Mas Didi Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Partai Demokrat, juga ada Bang Saur Siagian selaku penasehat Tampak, dan juga bergabung melalui sambungan daring ada Mas Mansur Febrian, kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Sayang sekali waktu kita sedikit sekali pada kesempatan kali ini, namun kita akan berbincang di lain kesempatan. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat siang. Merdeka tetap merdeka. Merdeka.